Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita bayangkan jika kalau yang berhutang ini adalah seorang pemimpin yang memakan hak rakyat, berapa juta manusia nanti yang meminta pengadilan di hadapan Allah, tidak sebanding dengan amal kebaikannya untuk menutup hutang-hutangnya nanti kepada rakyatnya yang dulu semasa hidupnya sempat dia korupsi, yang dulu semasa hidupnya sempat dia ambil haknya rakyat. Katanya untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun ternyata uangnya dia makan sendiri. Banyak sejuta janji yang dia ikrarkan di hadapan rakyat, namun ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Kalau nanti saya jadi seorang pemimpin, insya Allah jalanan rata. Ternyata rata dengan air, bukan rata karena rata jalanannya baik. Ini janji-janji nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati seorang pemimpin, Anda nanti akan masuk ke dalam surga lebih belakang ketimbang rakyat Anda. Karena hisab Anda jauh lebih banyak, hisab Anda jauh lebih berat ketimbang rakyat biasa. Kita insya Allah hisabnya akan cepat, karena tidak banyak tanggung jawab yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambillah dua amal ini, amal sodakohnya untuk orang yang pernah dia hutang. Subhanallah, sholat 5 waktu hilang, sodakoh jariyah hilang, diberikan kepada orang lain. Kemudian datang lagi sekelompok orang, tunggu ya Allah, kami pun tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga. Ditanya lagi, apa lagi kesalahan orang ini? Ketahuilah ya Allah, semasa hidup orang ini, wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Ketahuilah ya Allah, semasa hidup orang ini dia pernah melukai saya, dia pernah memukul saya, dia pernah menumpahkan darah saya, dan dia belum pernah meminta maaf kepada saya. Ya Allah, adili orang ini sesuai dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukan kepada saya. Bahkan dia pernah membunuh saya ya Allah. Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh tanpa alasan yang jelas-jelas ini diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh yang diperbolehkan adalah ketika kita berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir di medan perang, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah ketika terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Ini boleh kita membunuh, saling membunuh satu dengan yang lainnya, karena untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun di saat tidak ada masalah apapun, hanya lantaran faktor pribadi kita sakit hati, kita membunuh orang lain, untuk membunuh saudara kita, membunuh tetangga kita, membunuh teman kita, maka hati-hati, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Diambillah pahalanya lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang dulu pernah dia tumpahkan darahnya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita. Jalinlah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan mudah kita terpecah belah. Jaga ukhuwah Islamiyah kita, jaga silaturahim kita. Jangan sampai umat Islam satu dengan umat Islam yang lainnya saling memusuhi, saling mencaci maki, apalagi naudzubillah saling membunuh. Yang kita heran saat ini adalah ketika kita jumpai sesama muslim, mereka saling bertikai. Yang membuat hati kita menangis adalah ketika ada ormas Islam satu berteriak Allahu Akbar, ormas Islam yang lainnya berteriak Allahu Akbar, mereka saling membunuh. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Apabila ada umatku nanti bertikai, muslim satu dengan muslim yang lainnya, mereka saling memusuhi, apalagi saling menumpahkan darah. Apa kata Rasulullah? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh pun dua-duanya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, sahabat bingung saat itu. Ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh masuk ke dalam neraka, wajar ya Rasulullah. Namun kenapa orang yang dibunuh pun juga ikut masuk ke dalam neraka? Apa kata Rasulullah? Karena orang yang dibunuh pun sudah punya niatan dalam hatinya ingin membunuh. Namun karena keduluan dibunuh, makanya nggak jadi membunuh. Dan seandainya dia tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh saudaranya yang lain. Maka Rasulullah tegaskan, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, ukhuwah Islamiyah di antara kita, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Dan kemudian
Satu demi satu manusia nanti meminta pengadilan di hadapan Allah. Apa yang terjadi wahai saudaraku yang dirahmati Allah? Hingga akhirnya habis sama sekali amal kebaikannya. Yang awalnya dia banggakan di hadapan Allah. Yang tersisa tinggallah dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Mungkinkah orang ini bisa masuk ke dalam surga hanya tersisa dosa? Mustahil. Dan tidak akan mungkin dia masuk ke dalam surga. Karena tidak ada yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikannya. Sudah diambil oleh orang-orang tadi. Yang tersisa tinggal dosa. Masih banyak lagi orang yang meminta pengadilan di hadapan Allah. Intadzir ya Allah, tunggu ya Allah, jangan dulu engkau lempar dia ke dalam neraka. Dia masih punya tanggungan kepada saya. Dia pernah berbuat dosa kepada saya. Situlah malaikat mengatakan, percuma wahai manusia, nanti tidak ada lagi nih amal kebaikannya. Sudah habis semua amal kebaikannya untuk menutupi dosa-dosa dia kepada orang lain. Kalau begitu saya yang akan memberikan kepada orang ini. Apakah engkau akan memberikan pahala? Oh tidak. Justru saya ingin masuk ke dalam surga, terhalang oleh begitu banyak dosa-dosa saya ini ya Allah. Amal saya nggak cukup untuk saya masuk ke dalam surga. Saya cuma punya dosa yang banyak ini. Jika dia punya salah kepada saya, maka jika dia tidak bisa memberikan amal kebaikannya, kalau gitu tolong ya Allah, berikan fa'ukhidha min khotoyahu, diberikan dosa-dosa saya ini kepada orang ini ya Allah. Kemudian diambillah dosa-dosa orang ini, diberikan kepada orang yang pernah dia aniaya semasa hidupnya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang bangkrut, bahkan melebihi bangkrut, orang yang celaka. Kalau orang bangkrut dalam hal materi, mungkin bisa saja kita mengatakan, kita menanam modal, namun kita tidak bisa menikmati hasilnya, itu orang bangkrut. Tapi lebih dari bangkrut, orang yang celaka dalam hal ibadah. Dia yang beribadah, dia yang jualan, dia yang menanamkan modal, dia tidak bisa menikmati hasilnya, bahkan dia ditambah lagi dengan hutang-hutang orang lain. Termasuk orang yang dalam hal ibadah, dia beribadah setiap hari sampai akhir hayatnya, namun dia tidak bisa menikmati pahalanya, malah justru dikumpulkan dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi, dikumpulkan kepada orang ini. Inilah orang yang nanti akan menjadi aswada safilin, keraknya api neraka, karena tidak bisa menjaga hablum minan nas. Ini harga mati dari Rasulullah. Kita tidak bisa menawar salah satu di antara dua. Apa salah satu di antara dua ini? Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik hubungan kita kepada Allah, maka baik pula hubungan kita kepada sesama manusia. Ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan kita amanah kepada apapun yang Allah titipkan kepada kita. Termasuk kita punya ilmu, kita punya apapun. Jaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insya Allah kita diberikan kekuatan iman untuk bisa menjalankan hablum minallah wa hablum minan nas. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.